Selamat datang kembali di channel Sahabat Tampu Bolon. Pada video kali ini saya ingin mengulangi kembali perjalanan yang dulu pernah saya lakukan, yaitu mengunjungi salah satu tempat yang ada di perbatasan Sumatera Utara dan Riau, tepatnya di ujung Labuhan Batu, yaitu Panipahan. Perjalanan menuju ke Panipahan dari kota Rantau Prapat dapat ditempuh sekitar 3-4 jam. Kondisi jalan yang dilalui menuju ke Panipahan cukup sulit ya, dimana masih banyak terdapat jalan-jalan yang berlubang. Walaupun tadinya sudah diaspal, namun kondisi saat ini kebanyakan dari jalan tersebut sudah berlubang alias rusak. Oleh karenanya kita harus bersiap dengan keadaan tersebut. Apabila kendaraan kita cukup rendah, diharap untuk ganti kendaraan yang lebih tinggi supaya perjalanan Anda lebih nyaman nggak sampai di tujuan. Seperti yang terlihat di seputar Ajamu juga cukup banyak lubang, baik sebelum kota Ajamu maupun sesudahnya. Cukup banyak jalan yang berlubang. Oke, bagaimana keseruan perjalanan kali ini? Ikuti terus perjalanan saya. Perjalanan menuju kota Panipahan di Indra Hilir Kebu, Provinsi Riau. Ini adalah salah satu spot penting yang harus kita lewati saat melintas menuju ke Panipahan, yaitu salah satu jembatan terpanjang yang ada di Labuhan Batu. Ada yang menyebutnya ini jembatan Serayat dan ada juga nama yang versi lain. Lebih tepatnya jembatan ini sudah beberapa kali dilakukan perawatan dikarenakan bagian dari jembatan banyak yang lepas, sehingga pada saat kendaraan melintas mengeluarkan suara yang cukup berisik, di mana terjadi benturan antar besi lantai dengan penopang utama dari jembatan tersebut. Namun untuk saat ini boleh dikatakan jembatan ini masih cukup nyaman untuk dilewati, walaupun ada 1-2 besi yang sudah mulai lepas sehingga mengeluarkan suara yang cukup keras saat kita melintas di jembatan ini. Kemudian satu hal yang unik di jembatan ini, ada petugas yang dengan sukarela untuk mengatur lalu lintas dengan mengangkat bendera merah maupun hijau sebagai pertanda stop dan maju ke arah yang dimaksud. Hal ini cukup membantu bagi pengendara yang melintas dari tempat ini. Untuk bayaran sendiri, mereka tidak mematok pengemudi yang melintas, namun lebih kepada keikhlasan daripada supir yang ingin memberikan keikhlasannya kepada sukarela tersebut. Barusan kita telah melihat simpang menuju ke Sebrombang. Kemudian saat ini kita memasuki gerbang utama dari perkebunan perdana, yang mana jalan ini adalah jalan satu-satunya yang harus kita lewati menuju kota Panipahan. Iya, Pak. Yang mana jalan ini adalah milik perkebunan, dan beberapa tahun lalu saya melintas dari sini sedang dilakukan penimbunan jalan. Ada ratusan mobil yang mengantarkan batu maupun tanah yang untuk melakukan penimbunan di sepanjang jalan kebun ini. Oke, kondisinya seperti ini sampai nanti kita di bundaran Panipahan. Ada satu hal yang terlihat perubahan baru di bundaran Panipahan dari video saya sebelumnya, yang mana mobil hanya bisa sampai di depan warung. Namun saat ini mobil sudah dengan mudah atau dengan nyaman sampai hingga ke bundaran, di mana di bundaran kita bisa temukan ada tempat penitipan mobil.
yang kondisinya cukup nyaman, ditutupi atap dan ditutupi pagar, sehingga mobil kita kalaupun kita tinggalkan berhari-hari nyaman, tidak terpapar matahari maupun tidak tergores oleh tangan-tangan jahil. Untuk harganya sendiri hanya berkisar 20.000 untuk satu hari. Ini cukup terjangkau bagi kita saat kita membawa kendaraan ke tempat ini. Oke, terlihat seperti mana di gambar ini adalah beberapa perumahan yang disumbangkan oleh pemerintah beberapa tahun yang lalu. Namun ada salah satu rumah yang terlihat miring, mungkin dikarenakan salah satu pondasinya tidak cukup kuat untuk menahan beban dari bangunan tersebut. Sangat disayangkan ya. Sepanjang jalan kita melewati jalan yang boleh dikatakan adalah jalan jembatan ya, karena jalan tersebut dibangun tidak langsung di atas permukaan tanah, namun disokong dengan tiang. Sepanjang jalan yang ada di Panipahan ini hampir 95% semuanya itu adalah jembatan, yang mana jalannya didesain seperti itu dikarenakan air pasang laut naik ke permukaan, ke daratan pada saatnya, sehingga ketika jalan dibuat lebih rendah itu tidak akan bisa dimanfaatkan pada saat terjadinya pasang laut. Oleh karenanya rata-rata jalan ini tingginya antara 1 meter sampai lebih kurang 7 meter dari atas permukaan air. Yang paling tinggi nanti dapat kita lihat ada di sekitar pelabuhan. Nah, ini cukup tinggi dari permukaan air maupun permukaan tanah, cukup tinggi ya, karena memang posisi tempat tersebut sudah masuk menjorok ke arah laut. Nah, ini seperti inilah pemandangan yang dapat kita temui sehari-harinya di Panipahan, yang mana setiap rumah juga modelnya rumah panggung. Ada yang penyangganya itu terbuat dari kayu, ada yang dari batang pinang, ada yang dari pipa paralon besar yang diisi semen di dalamnya untuk melindungi beton supaya tidak tergerus oleh air laut maupun pengaruh efek dari air garam. Kira-kira seperti inilah. Jadi bisa dibayangkan bagaimana sulitnya warga di sini saat mendirikan rumah, karena bahan-bahan yang mereka pakai juga semuanya mulai dari semen, pasir, batu didatangkan dari luar Panipahan. Kebanyakan kita lihat di seputar bundaran ada beberapa tempat terlihat bungkusan-bungkusan bekas goni semen. Nah, itu adalah pasir maupun batu kerikil yang memang dikirim dari luar wilayah Panipahan. Jadi boleh dibilang cukup mahal ya untuk sebuah bangunan di tempat ini. Belum lagi kayu juga tidak ada di sini karena posisinya ada di pinggir pantai. Seperti inilah pemandangan di pinggir sungai saat pasang sedang surut. Kapal-kapal bersandar, para nelayan pada saat ini kebanyakan adalah istirahat, ada yang sedang memperbaiki jaring dan sebagainya. Dan kebanyakan rumah di pinggir sungai ini adalah rumah milik warga keturunan Tionghoa. Sudah terlihat di gambar, rumah mereka cukup mewah-mewah ya. Ini sungguh berbeda sekali dengan rumah saudara-saudara kita yang lain yang posisinya tidak di depan sungai. Ini adalah pasar tradisional satu-satunya yang ada di Panipahan. Ini cukup ramai ya. Jadi pasar dan jalan umum itu menyatu ya. Kemudian juga ada tukang ojek juga yang menyatu di sana. Mungkin kalau di kota-kota besar pada umumnya ada beca itu parkir di pinggir pasar, namun ini menyatu dengan pedagang,
jalan kaki, warga yang melintas. Itu ternyata semua di dalam pasar ini. Karena memang tidak ada bangunan yang dibangun secara khusus sebagai pasar tradisional. Jadi seperti inilah keadaannya. Di sini juga terdapat beberapa perkantoran ya. Ada bank juga, Bank BRI, kemudian Bank Pembangunan ada juga. Kemudian ada kantor polisi, ada kantor imigrasi, ada Wisma seperti ini, Wisma Email Agape. Nah, ini salah satu tempat penginapan yang ada di kota Panipahan. Kemudian juga di sebelah belakang ada juga tempat makan. Nanti di akhir video lihat, ini sangat direkomendasikan untuk Anda yang mau berkunjung ke Panipahan. Silakan kunjungi rumah makan tersebut. Rasanya boleh diadu ya. Kemudian inilah beberapa perkantoran, beberapa bank ya. Ini Bank Syariah juga ada. Kemudian nanti di depan juga ada berbagai perkantoran sampai imigrasi, pos polisi, kemudian ada juga pos angkatan laut, bea cukai. Semuanya dibangun di sepanjang jalan ini. Termasuk salah satu yang penting di sini adalah pelabuhan. Dulu sebelum jalan tidak sebagus seperti saat ini, sekitar 10 tahun lalu atau 8 tahun yang lalu, saya ke Panipahan itu masih mempergunakan speedboat dari kota Tanjung Balai. Itu perjalanan kalau saya tidak salah lebih kurang 2 jam speedboat. Nah, itu ada setiap hari ya. Untuk saat ini saya kurang tahu apakah speedboat itu masih beroperasi seperti biasa atau hanya sesekali. Nah, dulu ada yang dari Tanjung Balai lewat ke Ledong Singgah, kemudian dilanjutkan ke Brombang. Ada juga yang langsung dari Tanjung Balai tembak ke Panipahan, kemudian dari Panipahan juga ada ke Bagari Sepiapi. Untuk saat ini saya belum mendapatkan lagi informasi terkait dengan jadwal dari speedboat tersebut, karena memang kondisi jalan yang sudah bisa dilalui hingga ke bundaran, saya pikir warga sudah lebih mudah memilih berbagai alternatif transportasi yang mereka butuhkan. Di lokasi ini adalah salah satu tempat yang paling tinggi ya, bangunannya dari permukaan tanah itu yang paling tinggi ada di sekitaran sini, karena ini lokasinya ada di pinggiran pantai ya. Sini terlihat ada beberapa petugas yang sedang melakukan penjemuran ikan asin. Nah, ini semua sedang bersiap ya. Ini ada pos Ramil sama berdampingan dengan pos polisi militer ya. Ini salah satu bagian penting juga dalam menjaga keamanan ketertiban kota ya. Ada beberapa unsur pemerintah yang hadir di sini, juga termasuk salah satunya adalah Puskesmas Pembantu. Namun pada saat saya hadir di sini terlihat situasinya sepi ya, atau bangunan-bangunannya tertutup.
Saya nggak tahu apakah mereka sedang libur atau seperti apa. Puskesmas Pembantu ini berhadapan dengan salah satu tempat ibadah. Ini bangunannya cukup unik, khas ya. Pemandangan seperti ini banyak kita temui di Panipahan. Nah, ini dia. Catat ya, inilah tempat favorit saya kalau hadir ke Panipahan. Ini salah satu rumah makan yang paling saya rekomendasikan ketika Anda berkunjung ke sini. Rasanya boleh diaju. Letak rumah makannya berada di depan Bidan Broli Boru Stompul.